Saudara-saudara sekalian, saya akan khotbah pekerjaan Roh Kudus yang kedua, yaitu memuliakan Yesus Kristus. Saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus berkata, jikalau Ia datang, Ia akan meyakini manusia, mengisyafkan manusia tentang 3 hal. Pertama, dosa. Kedua, kebenaran. Dan ketiga, penghakiman. Saya harap orang Kristen dengar baik-baik, karena ini adalah hal yang hanya mungkin dikerjakan oleh Roh Kudus, tidak mungkin dikerjakan oleh lain, baik nabi maupun rasul ataupun malaikat. Tidak ada yang bisa kerjakan apa yang dikerjakan Yesus Kristus, yaitu keselamatan. Tidak ada yang bisa dikerjakan oleh orang lain kecuali Roh Kudus di dalam hal memperbaiki, menormalisasi hubungan antara pribadi dan pribadi di dalam alam semesta. To renormalize the relationship interpersonally in the whole universe that can only be done by one person, Holy Spirit. Selain Roh Kudus, tidak ada pribadi lain yang bisa memperbaiki relasi antar pribadi dan pribadi. Kita semua yang sudah menjadi manusia, mempunyai pengalaman hidup di masyarakat, tidak mengetahui hubungan antara orang sama orang. Kalau lagi baik, semua beres. Hubungan satu orang dan orang lain lagi tidak baik, bagaimanapun tidak gampang membereskan. Karena sudah mempunyai kepahitan, kepahitan menghasilkan kebencian, kebencian menghasilkan pembunuhan. Nah saudara-saudara, mengapa ada kepahitan? Karena rasa diluka. Mengapa rasa diluka? Karena gengsi pribadi tidak bisa dijaga lagi. Nah ini semua adalah hal yang sedang diselidiki oleh psikologi modern. Dan tidak hal ini terlalu gampang setan bekerja. Padahal orang yang tidak ada niat mau melukakan orang lain, tapi orang lain rasa dilukai karena apa? Salah ngerti. Istilah salah ngerti ini adalah hal yang begitu rumit, dan ini di dalam semua strategi, di dalam semua drama, di dalam semua yang disebut literatur dunia selalu menjadi sesuatu yang tak bisa dibereskan di dalam perkataan. Saudara-saudara, kalau satu orang sama orang lain sudah salah ngerti, lalu salah tafsir, salah tanggapan, akhirnya menjadi salah interpretasi, jangan kira engkau bisa membereskan. Oh, tidak apa-apa, dinasihati nanti beres. Tidak ada. Kalau itu sudah terjadi, setan bibitnya diterima oleh satu orang, sudah tidak mungkin engkau membereskan. Itu sebab interpersonal relationship menjadi the most difficult and most crucial thing in the human society. Di masyarakat manusia, hubungan antara satu dengan lain, kalau sudah ada salah mengerti, apalagi di dalamnya ada bibit daripada setan, sudah tidak bisa dibereskan. Akhirnya kecuali Roh Kudus bekerja, tidak ada harapan. Dan saya sekarang mau beritahu kepada saudara, hubungan pribadi dan pribadi alam semesta yang paling besar adalah antara manusia yang dicipta oleh Tuhan dengan Allah yang mencipta manusia. Di dalam hal ini, orang berdosa bagaimana melihat Yesus Kristus, dan orang berdosa bagaimana menginterpretasi Yesus dan Allah Bapa. Lalu bagaimana Allah Bapa dan setan, semua ini disebut teologi. Dr. Jaimi mengatakan, what is theology? Theology is the logos of theos. Dan di dalam hal ini membicarakan why God is God, why man is man, between God and man, between man and God, God, man, and everything in the universe. That kind of relationship, you need the true and the accurate understanding, and that kind of understanding is called theology. Artinya apa?
Mengapa Allah sebagai Allah? Mengapa manusia adalah manusia? Allah dan manusia. Manusia dan Allah. Allah manusia dengan segala sesuatu di luar Allah dan manusia. Hubungan pribadi-pribadi ini, kalau semua mengerti, semua beres, itu namanya belajar teologi. Jadi orang yang lulus di dalam STT, tidak tentu ngerti teologi. Karena dia hanya bisa hafal buku, bisa memberikan jawaban, bisa lulus SKS. Itu secara letterluck, secara kognitif, secara pengertian rasio, dia lulus. Tapi kalau dia secara hubungan manusia dan manusia, cekcok, tidak beres, marah-marah, selalu salah ngerti, selalu mencela ini dan itu, teologinya belum pernah lulus. Saudara-saudara, Tuhan Allah mengirim Roh Kudus turun untuk membereskan pribadi dan pribadi. Dan hubungan pribadi dan pribadi yang paling besar adalah pertama, antara orang berdosa, bagaimana mengerti Kristus. Kalau ini salah, tak mungkin ada seorang diselamatkan. Kalau salah mengerti, tak mungkin ada pengampunan dosa. Itu sebab yang bisa beres hubungan antara manusia dengan Tuhan Yesus hanya Roh Kudus. Maka Alkitab Paulus berkata, tanpa gerakan Roh Kudus tidak ada seorang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Sekarang kalau kita membicarakan tentang Tuhan, itu satu hal yang tidak ada problem. Terima Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Tidak ada problem di Indonesia, negara Pancasila. Tidak ada satu orang bisa melarang engkau. Kalau engkau mau percaya Yesus, kalau engkau menjadi anggota gereja, engkau mau menjadi orang Kristen, no problem. Tapi pada zaman abad pertama, di mana kaisar menjadi Tuhannya semua orang. Di dalam kerajaan Romawi, semua penduduk milik kaisar pribadi sampai mati. Dia mempunyai hak atas seorang penduduk Romawi. Sampai nikahmu bisa ditentukan, pekerjaanmu ditetapkan, kebebasanmu diberikan, dan kematian ditentukan. Karena kaisar adalah pemilik setiap pribadi di dalam wilayah Romawi. Semua anggota, semua penduduk yang berada di bawah kerajaan Romawi langsung dimiliki oleh kaisar. Maka engkau harus sebut kaisar Kyrios, my Lord, my Master. Barang siapa yang tidak menyebut kaisar sebagai Tuhan, akan dipenggal kepalanya. Ini baru terjadi satu kesulitan pada waktu orang Kristen menyebut Yesus sebagai Tuhan. Berarti mereka menjadi pemberontak Romawi. Mereka menjadi pengkhianat daripada kerajaan. Dan mereka menjadi orang berdosa yang diberikan sesuatu hukuman mati daripada kaisar Romawi. Di dalam kira-kira 200 tahun, lebih daripada ratusan ribu orang Kristen dipenggal kepala, dipotong kepalanya satu persatu, mati tidak habis-habis. Darah bercucuran seperti sungai di daerah kerajaan Romawi. Dan dari Roma sampai pelosok-pelosok, dari Roma sampai Inggris, sampai Perancis, sampai Eropa, sampai di Asia, beratus-ratus ribu orang Kristen dibunuh hanya satu sebab, menyebut Yesus Tuhan. Itu sebab sekarang engkau memanggil Yesus Tuhan, no problem. Pada waktu engkau berani menyebut Yesus Tuhan, engkau harus dipenggal kepalanya. Nah, itulah syaratnya, engkau masih mau beriman atau tidak. Orang Tionghoa mengatakan, dagang yang harus potong kepala masih ada orang mau kerjakan, asal untung. Tetapi dagang yang tidak ada untung, siapapun tidak peduli, tidak ada orang mau. Mengapa banyak orang narkoba? Meskipun narkoba harus ditembak mati. Di Malaysia orang narkoba dikantung sampai mati. Tapi setiap tahun tetap ada orang yang dikantung. Karena tidak ada orang
yang mau uang takut mati. Mereka lebih baik mati sebelum mati sudah kaya daripada waktu hidup miskin, tidak ada makanan, tidak ada uang, meski kelihatan baik. Begitu banyak orang melanggar hukum, begitu banyak orang mungkin dibunuh mati, dan mereka tetap berani. Karena apa? Karena keuntungan. Peribahasa Tionghoa mengatakan, 杀头生意有人做，亏本生意无人问. Perdagangan yang akibatnya harus dipotong kepala, asal untung masih ada banyak orang berani mengambil resiko untuk berdagang itu. Tapi perdagangan pasti rugi, tidak ada orang mau kerjakan. Saudara-saudara, di dalam zaman Romawi yang menerima Yesus Kristus, berarti dia sudah sedia mati. Yang mau mengaku Yesus sebagai Tuhan, berarti dia sedia menjadi martir. Inilah semua orang yang sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, karena tidak ada untungnya. Barang siapa menjadi orang Kristen harus mati. Untungnya apa? Kalau sekarang penipuan, percaya Yesus bisa kaya, percaya Yesus bisa lancar, bisa sukses, bisa bahagia, tentu jamin bahagia. Ini agama palsu. Agama Kristen yang sudah dieksploitasi, yang sudah dipeluntir, sudah dirubah oleh setan menjadi agama yang menjanjikan kekayaan, kemakmuran, kesuburan, kesuksesan, kelancaran. Itu bukan ajaran Alkitab. Saudara-saudara, orang Kristen pada abad pertama, abad kedua, sampai abad ketiga, sampai abad keempat tahun 325, beratus-ratus ribu dipotong kepalanya karena mereka mengakui Yesus Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kekejaman dan penganiayaan politik sudah terbukti dalam sejarah tak mungkin memusnahkan kekristenan. Kekristenan justru bertumbuh pada waktu orang Kristen dianiaya. Saudara-saudara, setiap zaman ada dua macam gereja. Gereja yang dianiaya tapi tetap bertumbuh, sama gereja yang bertumbuh tetapi menghindarkan aniaya. Setiap zaman hanya dua macam orang Kristen. Orang Kristen ikut Tuhan, setia kepada firman, dan orang Kristen jual kebenaran asal diterima baik. Tuhan tidak takut orang Kristen dianiaya. Setan juga tidak takut kalau Injil dipalsukan menjadi penipuan. Pada waktu lihat gereja bertumbuh kita senang. Tapi kita mesti tanya, ini gereja yang benar tidak? Pengajarannya setia tidak? Apakah masih taat kepada firman Tuhan atau tidak? Jikalau sudah dikompromikan, meskipun mereka bertumbuh anggota banyak percuma, itu gereja yang tidak berkenan oleh Tuhan. Tetapi meskipun dianiaya begitu susah, tapi tetap setia, sisa tidak banyak orang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan menjanjikan keindahan materi, kemakmuran keuangan. Tuhan tidak menjanjikan kita terus kaya di dunia. Tuhan janjikan, aku akan menyertai engkau. Di dalam kesusahan engkau harus setia kepadaku. Saudara-saudara, Roh Kudus datang justru membawa orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan, membereskan relasi mereka dengan Allah, relasi Kristus dengan Bapa, relasi Allah dengan setan. Diberikan penglihatan dan pengkoreksi yang sangat besar, sehingga akhirnya semua dibereskan. The renormalization of the human relationship, personal relationship, interpersonal relationship in the universe, that is the great task of the Holy Spirit. Roh Kudus membereskan, sudah membereskan, baru ada orang berdosa sadar dia perlu Yesus. Baru ada orang berdosa sadar dia mesti menerima Yesus sebagai juru selamat. Itulah tanpa gerakan Roh Kudus tidak ada satu orang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Orang menyebut Yesus sebagai Tuhan adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Lalu sesudah menyebut Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus terus mengerjakan satu hal, merubah hati orang ini supaya dia terus lebih mengenal Yesus secara akurat, lebih mengenal Yesus secara limpah,
lebih mengenal Yesus secara benar. Nah, di sini pekerjaan Roh Kudus kedua, memuliakan Kristus. Nah, saudara dengar kalimat di bawah ini. Saya seumur hidup harus takut kepada Tuhan, harus melayani Dia, karena saya melihat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Esa ini, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, menjadi contoh manusia yang paling besar, paling mulia, paling anggun. Allah mempunyai hati yang begitu besar, karena Dia rela mengkorbankan anaknya yang dikasihi menjadi korban di atas kayu salib. Ini menjadi contoh bagi kita. Apa artinya menyangkal diri? Apa artinya mau mengkorbankan diri menjadi berkat bagi orang lain? Jika di dalam dunia ini terlalu banyak orang ingin mengkorbankan orang lain, untungkan diri. Lu mati biarin, pokoknya saya untung. Kamu binasa biarin, biar saya dapat profit. Ini cara dunia. Tapi Allah menjadi sama sekali berbeda dengan orang berdosa. Dia menjadi teladan. Saya korbankan anakku, dibunuh di atas kayu salib, dipaku, diolok-olok, diejek, difitnah, dijadikan korban di atas Golgota untuk menebus dosamu. Korban Allah memberikan anak menjadi pemberian terbesar bagi umat manusia. Ini menjadi teladan Tuhan Allah untuk manusia. What do you sacrifice? What do you deny? Deny yourself. Sacrifice your own profit to be benefit for others. That is example of God. Allah kita menjadi teladan dari zaman ke zaman bagi setiap orang hidup di dalam dunia. Kita menjadi orang Kristen datang belajar dari Tuhan Allah. Kedua, Yesus Kristus ke dunia taat kepada Allah Bapa dan rela korban begitu besar. Ini menjadi contoh bagi kita. Banyak orang datang ke gereja mau apa? Mau kedudukan. Kalau saya di dalam gereja, saya bisa menjadi orang penting, saya datang. Apalagi kalau bisa memperalat Stephen Tong, saya akan datang ke gereja ini. Pada saat saya tidak bisa lagi memperalat pendetanya, tidak bisa dapat kedudukan yang tinggi, saya tidak lagi penting dengan gereja ini. Banyak gereja kok. Buat apa saya mau ke sini? Saudara-saudara, selidiki motivasimu. Engkau datang ke gereja ini untuk apa? Kalau motivasimu benar, engkau akan setia sampai mati di gereja ini. Kalau motivasimu tidak beres, satu hari tidak mencapai apa yang kau inginkan, kau tetap pasti lepas dari gereja ini. Saudara-saudara, murid Yesus jelas sekali. Akhirnya Yudas meninggali Yesus karena dia menginginkan bukan Yesus. Dia melalui Yesus menginginkan 30 perak. Tetapi Tuhan akhirnya tidak mengizinkan. Dia sudah mendapatkan 30 perak, mempunyai kesejahteraan memakai 30 perak itu. Sehingga dia harus buang kembali, dan akhirnya dia harus gantung diri. Karena motivasi dari permulaan datang bukan mau Yesus, bukan mau kebenaran. Jikalau kita datang kepada Tuhan, motivasinya serong sedikit, yang lihat sama Tuhan. Dan Tuhan sanggup menyatakan keserongan itu dengan cara Dia sendiri, sehingga engkau tidak bisa melarikan diri. Saudara-saudara sekalian, Yesus datang ke dunia menjadi pemberian Allah terbesar, mengkorbankan anaknya untuk dipaku di atas kayu salib. Dan Yesus menjadi teladan kedua, bagaimana taat kebenaran, bagaimana taat kepada otoritas Allah Bapa, dan bagaimana menjadi teladan orang di dalam mentaati Tuhan. Kita semua menjadi murid Tuhan. Kita semua belajar bagaimana taat kepada Tuhan. Kita semua belajar dari Yesus Kristus, how to obey our God, how to accomplish His will, how to deny ourselves, how to sacrifice ourselves, how to accomplish the eternal will of God. Rencana Allah yang kekal harus digenapi. Kerajaan Tuhan harus datang. Saya berkata di dalam masterclass, saya hanya melihat siapa di dalam gerakan ini. Ada dua hal ini. Let thy kingdom come, that thy will be done. Itulah pengikut saya, sebagaimana saya pengikut Tuhan. Yang saya lihat seumur hidup cuma dua kalimat ini. Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Segala sesuatu yang lain tidak penting.
Pokoknya apa yang terjadi saya tidak peduli. Nah saudara-saudara, hari ini saya sudah meminta kepada pekerjaan Roh Kudus yang kedua. Pertama, merubah orang berdosa. Roh Kudus merubah orang berdosa supaya orang berdosa kembali kepada Tuhan. Orang berdosa mengenal Yesus benar. Orang berdosa mengenal setan sudah dihakimi. Ini 3 sudah beres. Roh Kudus mengerjakan hal yang kedua. Saya sebut positive work of Holy Spirit. Jikalau keadaan menormalisasikan karena banyak hal yang negatif harus dibereskan Roh Kudus. Tetapi sekarang Roh Kudus secara positif harus kerjakan apa? Ini pekerjaan kedua Roh Kudus. To glorify Jesus. To witness for the Son of God. Nah ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang positif. Memuliakan Yesus dan bersaksi bagi anak Allah. Yesus berkata kalau dia datang, dia akan memuliakan aku. Kalau dia datang, dia akan bersaksi bagiku. Ini kedua istilah. To glorify Jesus and to witness for the Son of God. Ada pekerjaan Roh Kudus yang aspek positif. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapakah Roh Kudus memberikan kesaksian untuk Yesus? Kenapa Roh Kudus memuliakan Yesus? Pertanyaan ini dibalikkan. Kenapa Yesus pernah dimuliakan? Kenapa Yesus harus disaksikan? Yang memberikan saksi kepada Yesus yang pertama adalah Allah Bapa. God the Father give the testimony to Jesus Christ 2 kali. Pertama kali waktu Yesus dibaptiskan, this is my son, my beloved son, listen to him. Ini anakku yang kukasihi, dengarlah kepadanya. Kedua kali Yesus transfigurasi. Musa sama Elias muncul berada di sebelah kanan kiri Yesus. Lalu Petrus, Yakobus dan juga Yohanes melihat awan menutupi. Setelah awan lewat, mereka hanya melihat Yesus. Di mana Musa? Hilang. Di mana Elias? Hilang. Kenapa hilang? Tuhan berkata, hanya satu saja yang penting. This is my son, my beloved son. Listen to him. Saudara-saudara, 2 kali Allah Bapa bersaksi bagi anaknya. Ini akibatnya adalah Yohanes menulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 9. Kesaksian manusia kita sudah terima. Maka kesaksian Allah lebih besar daripada manusia. Kita harus terima. Dan kesaksian Allah Bapa adalah ditujukan untuk anaknya yang tunggal itu. 1 Yohanes 5:9, the only time mentioned Father give testimony for his only son in the whole Bible. Dalam seluruh kitab suci cuma 1 kali Allah Bapa bersaksi bagi anaknya. Saya percaya istilah Allah Bapa bersaksi bagi anaknya itu ditunjukkan kepada kedua kali tadi. Waktu Yesus baptis, waktu Yesus transfigurasi, langit terbuka dan ada suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah oleh dia. Mengapa Yesus diberikan kesaksian oleh Allah Bapa? Karena waktu itu orang salah mengerti. Orang kira Yohanes Baptis lebih besar dari Yesus. Karena yang membaptis sama yang dibaptis, pasti yang membaptis lebih penting. Maka Yesus dibaptis, pasti Yohanes Pembaptis lebih penting. Tuhan bilang tidak. No. You mistake. You have done something wrong. You have misinterpret. Let me show you. My son is most significant, most important, not him. So this is my son, my beloved son. Listen to him. No, not John the Baptist. Saudara-saudara, kenapa waktu Musa Elias muncul, Allah memberikan kesaksian sama? Karena ketika murid mungkin merasa lihat Yesus sudah bosan, lihat Musa sangat segar, lihat Elias sangat jarang, tidak pernah. Sehingga mereka konsentrasi kepada kedua orang itu. Allah Bapa bersuara, no, not Moses, not Elijah, but my son Jesus Christ is the most important. This is my son, my beloved one.
Listen to him. Allah 2 kali bersaksi bagi Yesus Kristus. Pada waktu Yesus perlu disaksikan oleh Allah. Sekarang saya tanya, kapankah dalam riwayat Yesus paling memerlukan kesaksian Allah Bapa? Bukan waktu dibaptiskan, bukan waktu transfigurasi. Saat yang paling perlu Allah memberi saksi kepada dia adalah pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. The time when Jesus was crucified, he needs so badly that God the Father give testimony to him. But at that time God keep silent. Allah diam, tidak berbicara satu kalimat. Sehingga Kristus mengatakan, my God, why have you forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Allah sengaja meninggalkan Yesus. Kenapa? Allah tidak lagi bersaksi kepada Yesus. Biar dia mati tersendiri. Biar dia mati tersiksa. Dia mati digantung, terkutuk, terpaku. Mengalirkan darah di atas kayu salib. Tidak memberikan kesaksian. Why God the Father left Christ so cruelly and so longly be crucified on the cross? Pikir. Coba jawab. Mengapa Allah biarkan anaknya susah, begitu sengsara dipaku di atas kayu salib? Tidak memberi saksi kepada dia. Karena waktu dia menanggung dosa engkau dan saya, harus dibuang. Harus tidak dikubris. Sebab dosamu dan dosaku ada jalan keluar untuk pengampunan. Jika Yesus tidak dibuang, engkau dan saya tidak diterima kembali. Jika Yesus tidak dikutuk, kita tidak diberkati. Jika Yesus tidak dipisahkan oleh Allah, kita tidak mungkin bersatu dengan Allah Bapa. Ini satu absolute necessity. Very paradoxical. Paradoxical absolute necessity of the separation between God the Father and God the Son. When Christ was hung as a man to bear your sin and me, to represent you and me, to be punished by God. Maka Allah tidak memberi kesaksian. Lalu kalau begini, tertawaan orang kepada Yesus itu menjadi sah. Di mana Allahmu? Kalau Allah menyerang kamu, biar dia turun. Biar dia menyelamatkan kamu. Atau kamu turun sendiri dari salib. Tapi Yesus tidak turun. Maka mereka kira, coba lihat. Buktinya kan, Allah tidak senang dia. Dia dibuang oleh Allah kan. Ayo, kalau Allah senang kamu turun sekarang, Yesus tidak mau turun. Mereka kira condemnation of them is right. Disahkanlah mereka melawan Yesus. Sehingga Tuhan mengatakan, no, I'm going to witness my son. I'm going to glorify my son again, but not this time. When, God? When are you going to glorify your son? Your crucified, your persecuted son. You should wait until Holy Spirit come. Nah, ini rahasianya. Roh Kudus turun untuk memuliakan Kristus, untuk membalikkan kesalahan pengertian manusia tentang anak Allah. Do you know we despise him for so long? Do you know we misunderstand Jesus Christ for so long? We have missed the interpretation, misunderstanding of Christ, and we consider he was condemned. We consider he was forsaken by God. Actually, no. Allah tidak membuang dia. Tapi kenapa Allah tidak bersaksi bagi dia? Belum waktunya. Kapan waktunya? Not until when Holy Spirit was sent to the world. Tunggu terus sampai Roh Kudus turun. Roh Kudus turun memuliakan Yesus, menyaksikan Yesus. Inilah yang dikatakan Yesus. When the Holy Spirit come, He will glorify me. He will bear witness for me. Roh Kudus turun akan menyaksikan aku, akan memuliakan aku. Lalu saya tanya kembali, kenapa Yesus yang harus dimuliakan? Jawaban, karena dia pernah diperlakukan secara tidak adil. Nah, saudara-saudara, dengar kalimat di bawah ini. Barang siapa yang pernah disalah ngerti, dianiaya, dilecehkan secara tidak adil,
You harus tunggu sampai Roh Kudus memuliakan kamu. Bukan engkau membela diri. Tidak guna. Orang tidak mungkin menjadi mengerti karena engkau pintar ngomong. Makin pintar bicara, makin ruwet. Makin debat, makin kacau. Makin membela, makin lawan. Inilah sifat manusia. Sampai satu hari Roh Kudus turun, Roh Kudus akan membalikkan semua itu dengan renormalisasi hubungan kita dengan Kristus. And when Holy Spirit glorify Christ, when Holy Spirit give testimony for the Christ, everything will be turned and will be renormalized again. Baru engkau mengatakan, oh, saya baru tahu Yesus itu mulia. Mengapa Yesus harus dimuliakan? Maka Yesus harus disaksikan oleh Roh Kudus. Karena Yesus pernah secara tidak adil diperlakukan oleh engkau dan saya. Dan menerima ejekan, penghinaan, penganiayaan, kekejaman yang paling serius di dalam sejarah. Saudara-saudara sekalian, sekarang seluruh dunia hanya dua macam. Satu macam orang dipermalukan karena dosa. Satu macam orang memuliakan diri karena jasa. Yesus Kristus berjasa dan tidak berdosa. Tapi Yesus tidak memuliakan diri. Yesus dipermalukan oleh orang lain. Yang tidak berdosa karena dipermalukan, mengganti. Yang berjasa mengapa dipaku? Karena menebus. Penebusan penggantian Yesus Kristus adalah satu keharusan yang paradoksikal. Kita tidak mengerti, tapi Tuhan mengatakan inilah caranya. Dengan cara membuang Yesus supaya kita diterima kembali. Dengan cara menghujat Yesus supaya kita diberkati kembali. Dengan cara memaku Yesus supaya kita diterima menjadi anak Tuhan. Ini satu keharusan yang bersifat paradoksikal. Yang sulit kita mengerti sampai Roh Kudus turun. When He comes, He will glorify me. He will testify me. Roh Kudus akan menyaksikan aku. Roh Kudus akan memuliakan aku. Di dalam hal ini, pribadi ketiga bikin kagum saya lagi. Saya tadi katakan, pribadi pertama Allah Bapa rela korbankan Yesus menjadi contoh kita. Kedua, pribadi kedua, Yesus Kristus rela menyangkal diri, rela dipaku di atas salib, rela begitu sengsara menjadi contoh engkau dan saya menderita. Sekarang saya katakan pribadi ketiga, Roh Kudus datang ke dunia bukan memuliakan orang yang hebat, memuliakan orang yang dipaku. Roh Kudus datang memuliakan orang yang disiksa, yang dihina. Yesus Kristus yang begitu menderita, Roh Kudus mengatakan, come, look at Him. I come to glorify Him. Memuliakan orang. Engkau disuruh memperkenalkan perampok, engkau tidak mau. Engkau kalau disuruh untuk mempersaksikan, memberikan kemuliaan kepada seorang gantung di atas kayu salib, engkau pasti tidak mau. Itulah pekerjaan Roh Kudus. That is the work of Holy Spirit. To glorify the crucified Christ. To give testimony to the persecuted Christ. Kristus yang dianiaya, yang diejek, yang dipaku, itu yang dimuliakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus punya kerjaan agung luar biasa. Dia bukan menjunjung tinggi yang sudah tinggi. Dia justru memberi perkenalan kepada yang direndahkan. Dia bukan memuliakan yang sudah mulia. Dia justru memuliakan orang yang dipermalukan. Dia bukan bersaksi bagi orang yang sudah berkuasa. Dia bersaksi bagi orang yang sudah dibuang oleh masyarakat. When Christ make this again, to turn your misunderstanding to Christ, glorify Him, to give testimony for Him, and make you reinterpret who is Christ. Ini pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sekarang kalau berkhotbah tentang Yesus, maka kita mempunyai dua sikap. Pertama, khotbahkan Yesus yang tersalib, atau khotbah Yesus yang sudah jadi raja di atas segala raja. Gereja Reform mengatakan engkau menerima Yesus, menerima Dia yang dipaku, Dia yang mati, Dia yang sengsara untuk mengganti engkau. Martin Luther mengatakan the two kinds of Jesus adalah Yesus adalah Christ of glory,
of Christ of cross. Yesus adalah Kristus salib atau Kristus mulia. Saya percaya dua-dua. Kristus mulia adalah Kristus yang akan datang lagi. Kristus salib adalah Kristus yang pernah datang. Ya. For the history, Christ already came. Christ came to be hung on the cross for you and for me. That is Christ of the cross. But Christ will come again. The second coming of Christ will bring forth the glory of eternity. That's the glorious Christ. Christ of cross and Christ of glory. Kedua Kristus ini sebenarnya satu. Kristus yang mulia akhirnya adalah Kristus yang pernah dipermalukan. Kristus yang kalau tidak melalui kematian, tidak ada kebangkitan. Kristus kalau tidak pernah turun dari surga, tidak mungkin naik ke surga lagi. Kristus kalau tidak pernah dianiaya, tak mungkin menjadi Kristus yang dipermuliakan. Jadi Kristus yang disalibkan adalah Kristus sengsara. Kristus yang dimuliakan adalah Kristus yang bangkit. Melalui sengsara baru bangkit. Sengsara menjadi predecessor daripada resurrection. Sengsara menjadi sesuatu overture sebelum victorious of the conqueror. Saudara-saudara, salib dulu baru ada mahkota. Mati dulu baru ada kebangkitan. Ikut saya, 1, 2, 3. Salib dulu baru ada mahkota. Sengsara dulu baru ada kebangkitan. Mati dulu baru ada resurreksi. Ini satu proses yang tidak boleh ditukar. Kita menjadi orang Kristen gagal di mana? Kita ingin jadi Kristen langsung sukses, langsung mewah, langsung kaya. Tak mau susah. Saudara-saudara, semua hamba Tuhan yang dipakai luar biasa oleh Tuhan, diizinkan Tuhan mengalami kesusahan dulu. Ini dimengerti oleh seorang filosof Tiongkok namanya Mencius. 2380 tahun yang lalu. Mencius sejaman dengan Aristotle. Di Tiongkok Mencius, di Barat Aristotle. Waktu Mencius mengatakan kalimat ini, dia mengatakan kalau surga menurunkan kewajiban besar untuk seseorang, pasti orang dibiarkan susah, miskin, lapar, dan menjadi menderita dulu, baru pelan-pelan diangkat menjadi kemenangan. Di Alkitab, Yesus Kristus beda dengan setan. Setan mau menjadi seperti Allah, akhirnya dibuang dan dilempar dari surga. Yesus Kristus terbalik, mau lahir di dalam palungan, mati di kayu salib, akhirnya dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah. Yang menang dulu akhir kalah, yang mulia terlebih dahulu akhirnya malu, tapi yang sudah malu akhirnya dipermuliakan. Why Christ to be crucified? Because of sin, because of my fault. Why Christ to be glorified? Because he already had been persecuted, had been hung on the cross, so he must be glorified. Yesus melalui sengsara masuk ke dalam kemuliaan, melalui kematian mengalami kebangkitan. Inilah cara pribadi kedua. Maka pribadi ketiga mengatakan, yes, I come to bear witness for him. I come to testify Christ. I come to glorify the suffering Christ. Jadi Kristus yang sengsara dan Kristus yang mulia sengsara dulu. Sesudah itu mengalami kemuliaan. Mati dulu, sesudah itu mengalami kebangkitan. Salib dulu, lalu mengalami mahkota. Saudara-saudara, Roh Kudus datang memuliakan aku. Roh Kudus datang menyaksikan aku. Ini pekerjaan Roh Kudus yang kedua. Bagaimana memuliakan Kristus, bagaimana bersaksi bagi Dia. Nanti saya akan memberikan khotbah selanjutnya kepada kita. Hari ini sampai di sini saja. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita semua berdiri. Kita menyanyi salibnya, salibnya satu kali. Salibnya, salibnya, selamanya mulia.
dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menjadi teladan bagaimana turun dari surga, taat kepada Allah Bapa, menderita sengsara, dipaku di atas kayu salib, mau mati mengganti dosa manusia, menerima segala hukuman yang paling berat, yang paling kejam sebagai manusia yang berada di atas Golgota. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur, tanpa Roh-Mu yang kudus, siapa kenal Engkau? Tanpa Roh-Mu yang memuliakan Engkau, siapa mengenal kemuliaan-Mu? Kami bersyukur dan Roh-Mu yang kudus bekerja di hati kami, sehingga mempaparkan kemuliaan Kristus, sehingga kami boleh kembali mengenal siapakah Yesus Kristus. Kiranya pengertian kami diperbarui terus, dan kami dicelikan mata makin jelas untuk melihat segala kelimpahan kemuliaan Kristus yang melampaui segala sesuatu di dunia ini. Sehingga kami tertarik oleh cahaya surgawi, dan kami akan terus merindukan satu hari kemuliaan-Mu yang terbesar sudah dinyatakan di dalam sejarah. Manusia akan kembali kepadamu. Dengarlah doa kami. Berkatilah orang-orang Kristen yang sudah mengerti siapa Kristus. Biar kami juga ikut Roh Kudus menjadi orang yang memuliakan Kristus melalui memberi perkenalan kepada dunia ini tentang salib Kristus. Salibnya selama mulia bagi kami. Kiranya pengertian ini Tuhan cantumkan di dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.